kasih segala langit, mazmur dalam Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita memasuki ibadah Minggu Kantate. Untuk itu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah yang ke-6 dengan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari bernyanyi. Sesaji
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Ulangan, bab 31, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 22. Mari kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan,
dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?" Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat, Minggu Kantate tanggal 10 Mei tahun 2020. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. 2. Hari ini, Minggu 10 Mei tahun 2020, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. 3. Berita kelahiran. Pada hari Selasa, tanggal 20 Maret tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Teddy Tambunan, Ibu Boru Simbolon, alamat Jalan Delima 3, RT 9, RW 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur, atau WIK 9. Kiranya anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 4. Jemaat baru. Terhitung hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, gereja kita menerima jemaat baru keluarga Surya Jimmy Martin Silitonga, Ibu Pramita Borusilain, datang dari HKBP Sipinggol-Pinggol, Resort Sipinggol-Pinggol. Alamat di Jalan Tengki Cipayung, Jakarta Timur atau WIK 10. Kiranya menjadi jemaat yang setia. 5. Berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 telah meninggal dunia Bapak Posma Lumban Tobing, tutup umur 47 tahun, suami dari Ibu Depi Trepia Boru Pardede, dimakamkan pada hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Alamat di Jalan Wirakencana Cilangkap atau WIK 5. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 6. Parhalado HKBP Taman Mini senantiasa mendoakan kiranya jemaat HKBP Taman Mini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. 7. Jika ada perubahan dalam kegiatan di gereja, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui WA atau media komunikasi lainnya. 8. Warta keuangan dibuat dalam lembaran tersendiri yang akan dibagikan melalui WA Group atau yang ada di HKBP Taman Mini. 9. Persembahan jemaat yang telah dimasukkan di dalam amplop diserahkan kepada sintua WIK-nya masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja seperti tertulis dalam tata ibadah kita. Serahkanlah persembahan dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Demikian warta jemaat pada minggu kita hari ini. Sesungguhnya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir ketika dunia diperhadapkan dengan wabah virus corona, maka dunia ini akan penuh dengan cinta kasih. Dunia ini akan dipenuhi dengan orang yang saling tolong menolong, saling menopang. Dan memang itulah yang harus kita wujudkan melalui sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ternyata sangat berbanding terbalik ketika kita perhatikan bahwa banyak orang yang justru di masa pandemi ini memakai kesempatan untuk meraup untung tanpa peduli dengan kemanusiaan. Justru di situasi pandemi ini banyak orang yang saling menghujat, saling menyalahkan. Ada banyak orang yang menonjolkan diri. Ada banyak orang yang merasa hebat dan lain sebagainya. Benarlah bahwa sepanjang dunia ini ada, dalam situasi apapun yang baik dan yang jahat pasti dan selalu ada dimanapun. Dan itu juga yang disaksikan kepada kita melalui kitab Wahyu Yohanes ini. Peperangan antara si jahat dan yang baik terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan di Minggu Kantate hari ini sangat luar biasa. Dan kita dihantar untuk memahami teks ini dengan tema nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Kita diajak bernyanyi bersukacita karena Kristus telah menang atas si jahat, atas si iblis. Karena Kristus telah menang atas dosa. Karena Kristus telah menang atas maut sehingga kita memperoleh keselamatan. Inilah nyanyian sukacita yang kita nyanyikan di Minggu Kantate ini. Orang yang berkantate akan bernyanyi bersukacita. Bernyanyi nyanyian orang yang berkantate akan penuh dengan kesaksian di tengah dunia ini. Itu sebabnya jangan pernah ragu untuk bersaksi. Jangan pernah ragu dengan keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Jangan ragu dengan kemenangan Kristus. Yang walaupun hingga saat ini iblis selalu bekerja dan berusaha untuk memanipulasi karya keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Iblis berusaha untuk memenangkan hati dan pikiran kita semua. Apalagi di masa-masa sulit ini. Iblis sangat giat untuk bekerja, untuk memalingkan hati dan pikiran kita dari Yesus Kristus, dari jalan-jalan kebenaran.
Ada banyak orang yang mengatakan, bagaimana mungkin saya bernyanyi? Bagaimana mungkin saya berdoa ketika saya lapar? Bagaimana mungkin saya bisa beribadah sementara saya tidak lagi makan, tidak lagi bekerja? Tuhan itu di mana? Ini adalah iman yang sangat rapuh. Justru di saat-saat sulitlah kualitas iman kita harus kita nyatakan. Justru di masa-masa sulit ini kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa-masa sulit ini kita jangan sampai kehilangan arah dalam iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkantate jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut, tetapi penuh dengan semangat menyanyikan keselamatan yang Tuhan Allah telah berikan melalui Yesus Kristus, melalui darah Kristus. Ketika banyak orang yang sudah merasa bosan dengan ibadah, ketika banyak orang yang sudah merasa bosan dengan doa, sementara penderitaan tak kunjung berhenti, bahkan ada saat ini kita perhatikan banyak orang yang berusaha untuk beribadah ataupun berusaha untuk menenangkan hati dan pikirannya dari penderitaan atau dari pandemik ini. Ya, salah satu contohnya ketika kita mendengar adanya babi Sipangabat. Ada juga yang mengatakan bahwa vaksin corona adalah minyak urapan dari sorga dan lain sebagainya. Kita jangan sampai terpengaruh dengan aliran-aliran ataupun seruan-seruan ini yang sudah sangat banyak kita dengar pada masa-masa sekarang ini. Tetapi tetaplah setia walau sangat sulit kita menghadapi, kita menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus akan menyertai kita dalam peperangan ini. Kita belajar dari kesetiaan Ayub di masa sulit, kesetiaan Rasul Paulus dan rasul lainnya. Demikian juga ketika kita membaca dalam Wahyu 2, jemaat Smyrna dikatakan adalah jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan. Dikatakan tetapi mereka menderita, dikucilkan, tetapi Tuhan memuji iman mereka. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mereka dikatakan miskin secara materi tetapi kaya dalam iman kepada Tuhan. Karena mereka tidak berhenti, senantiasa berpengharapan, percaya di dalam Yesus Kristus. Meskipun mereka dalam kehidupan yang sangat sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis harus kita kalahkan. Meskipun kita dikatakan bahwa iblis terus bekerja siang dan malam, tetapi kita juga harus tetap berpaut kepada Kristus yang sudah mengalahkan iblis, yang sudah mengalahkan maut, supaya kita sampai ke garis final, yaitu keselamatan. Itu yang harus kita perjuangkan, supaya kita tiba di surga tempat sukacita penuh. Dikatakan di ayat 12, tetapi bumi dan laut celaka, karena di sana juga iblis berjuang untuk membangun takhta kerajaan, untuk dipenuhi oleh manusia. Maka jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Puncaknya dikatakan bahwa manusia yang telah menerima keselamatan akan bersaksi. Bahkan kesaksian mereka dengan tidak memperdulikan nyawa di dunia ini. Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan yang kekal. Inilah sukacita surgawi. Dan inilah yang menjadi alasan kita bernyanyi, bersukacita bersama di Minggu Kantate ini. Dan orang yang bernyanyi dan bersukacita akan membawa dampak ataupun pengaruh yang luar biasa kepada sekitarnya. Seperti penelitian yang mengatakan bahwa senyum itu menular. Maka di tengah wabah COVID-19 ini, tularkanlah senyum kepada orang-orang di sekitar kita. Tularkanlah nyanyian kemenangan Kristus yang telah kita terima
dari Allah melalui Yesus Kristus kepada semua orang. Inilah yang menjadi kesaksian kita. Meneguhkan hati, menguatkan iman saudara-saudara kita di masa sulit ini. Bahkan yang lebih istimewa yaitu seperti yang dilakukan oleh Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia mengorbankan diri. Maka kita juga perlu berkorban untuk saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan di masa pandemik ini. Berkorban dengan memberi, menolong, menopang, sehingga mereka tidak rapuh, sehingga mereka tidak kehilangan arah, tidak putus asa, sehingga usaha iblis untuk membangun kerajaan di tengah-tengah dunia ini, di bumi ini, tidak akan pernah berhasil. Tetapi Allah bertahta di sorga dan di bumi. Itulah nyanyian yang paling indah di hadapan Allah. Ketika kita melimpah dengan kasih karunia, ketika kita melimpah dengan kasih untuk kita wujudkan kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah nyanyian kita di Minggu Kantate ini. Kita bernyanyi melalui mulut kita dan aksi-aksi yang kita lakukan sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu melakukannya dalam kehidupan kita. Selamat berkantate. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan waktu kepada kami semuanya. Untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Yang walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing, di seluruh jemaat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa menyapa kami, supaya kami bernyanyi, supaya kami memuji-muji Tuhan yang telah memberikan keselamatan melalui darah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap bersuka cita, kami tetap semangat di masa-masa sulit yang kami hadapi hingga saat ini oleh karena wabah virus corona ini. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan semua orang tua. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan mereka, sehingga cinta kasih yang daripada Allah diwujud nyatakan, bahkan bukan hanya di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Melalui kemauan kami untuk berbagi, saling menopang kepada siapapun itu. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bahkan saudara kami yang sedang berduka, Tuhan pulihkan hati mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka benar-benar memiliki pengharapan yang baru, bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka dan akan bersuka cita. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan seluruh menteri dan semua pemerintahan kami dan tim kesehatan yang senantiasa berusaha untuk memerangi virus corona ini. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, kekuatan, semangat, sehingga mereka dimampukan untuk memberikan pelayanan yang baru, yang lebih baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga saudara-saudara kami, tim kesehatan, di mana mereka khawatir dengan orang yang mereka kasihi. Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan hati mereka, dan di waktu yang akan datang mereka boleh kembali berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa di sorga, seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini dalam semua keterbatasan kami, Tuhan mampukan kami dan biarlah Engkau senantiasa membimbing kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan sebagaimana Tuhan kehendaki, dan kami semakin dikuatkan
oleh penyertaan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kami pelayan ibadah Minggu Kantate hari ini tetap berdoa kepada seluruh jemaat HKBP Taman Mini untuk bersukacita, untuk berpengharapan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita melewati masa pandemik ini. Dan bersama-sama kami akan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala langit, masuk